Kontroversi tarian gelek oleh penyelenggara Tionghoa di Sekolah Vernakuler Tanah Merah, Kelantan. Dampak bagi masyarakat Malaysia dan pariwisata. Sebuah acara yang diselenggarakan di lingkungan sebuah sekolah vernakuler di Tanah Merah, Kelantan, baru-baru ini menjadi sorotan setelah video pertunjukan tarian gelek viral di media sosial. Acara tersebut diselenggarakan dan diorganisasi oleh penyelenggara keturunan Tionghoa dan melibatkan penampilan sejumlah penari wanita dengan gerakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma. Insiden ini memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat lokal, dan pengamat sosial, mengingat lokasi berada di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Yuk, kita saksikan videonya. Wow, Un, kau tak ajak-ajak pun. Amboi. Minta ngajak lagi. Makan seorang nampak. Joget macam ni kat Tanah Merah ke kat Thailand ni? Hai, kata semuanya orang China, tapi aku tengok ramai je orang Malaysia, orang Melayu bertudung apa perempuan. Iya, ini ternyata bukan hanya orang Tionghoa yang hadir di dalam acara ini ya, tetapi ada juga orang-orang yang pakai kerudung, yang kemungkinan adalah orang Muslim ya. Kau orang biar betul, Un. Ha? Hebat betul lah negeri kau orang ni. Memang hebat lah. Oi, patutlah banjir. Tapi yang aku geramnya, kau jemput-jemput lah kawan-kawan kat sini. Ambo sorang-sorang je seronok. Kalau maki-maki kau balon gitu orang. Kalau seronok ajak-ajak lah. Rapatkan silaturahim. Okey, boleh pun. Lain kali khabar-khabarkan kat kawan. Okey. Kita sama-sama bergembira. Okey, politik lah. Ya. Okey. Apa pun, jangan keluar dalil baru. Faham? Kami dah jemu dah. Teman-teman, jadi acara ini informasi yang Pak dapatkan adalah tidak berizin ya dari penyelenggara ataupun dari pihak sekolah. Tentu saja nggak berizin ya. Kalau mereka meminta izin, jelas pasti nggak ada izinnya atau tidak diperbolehkan izin untuk acara yang seperti ini ya. Nah, mereka penyelenggara ini lebih rela membayar denda daripada mereka harus mengurus izinnya yang pasti nggak bakal diizinkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Kelantan, Hilmi Abdullah berkata, Majlis Daerah Tanah Merah MDTM sudah diarah melakukan siasatan itu. Difahamkan Majlis Makan Malam Syarikat Pelumbungan Emas itu berlangsung pada Ahad menggunakan Dewan sebuah SJKC di Tanah Merah. Okey. Pihak penganjur dan sekolah melanggar Seksyen 6 Enakmen Hiburan dan Kawalan Tempat Hiburan 1998, kesalahan tiada lesen yang memperuntukkan denda sehingga RM20,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Beliau berkata semakan dengan MDTM juga mendapati pihak penganjur tidak membuat sebarang permohonan permit untuk penganjuran acara itu. Beliau pihaknya difahamkan sebahagian besar tetamu adalah pelumbung dari Tanah Besar Cina yang menjalankan kerja lumbung sekitar Soko, Tanah Merah dan pekerja syarikat serta tetamu luar. Terdapat beberapa tetamu juga terdiri daripada penduduk tempatan beragama Islam yang bekerja dengan syarikat berkenaan. Orang yang beragama Islam itu rupanya memang satu perusahaan ya dengan orang-orang Tionghoa ini ya. Orang-orang Tiongkok ya. Lebih berkata pihaknya kesal dengan tindakan pihak penganjur yang menyediakan hiburan seperti itu selain menjadikan Dewan Sekolah untuk acara hiburan berkenaan. Apa yang viral sangat dekat Tanah Merah hari ni? Sampai aku yang duduk kat Macang pun tahu. Betul ke ni?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sudah menyaksikan ya tontonan tadi sebuah tarian yang cukup sebenarnya tidak layak dilakukan atau dilaksanakan di Malaysia, tapi faktanya ini terjadi dan sepertinya ini bukan yang pertama kali terjadi ya. Nah, tentu saja seperti yang tadi di awal bilang, kalau mereka menggunakan izin, jelas mereka tidak akan diizinkan untuk menyelenggarakan semacam hiburan seperti ini. Mereka lebih rela membayar denda daripada izin ya. Ya jelas saja ya. Nah, banyak pihak menganggap insiden ini sebagai bentuk pelanggaran norma agama dan budaya Malaysia, khususnya di Kelantan yang dikenal sebagai negara bagian konservatif dengan mayoritas penduduknya Muslim. Tapi kenapa seperti ini kejadiannya ya? Nah, ulama setempat juga mengecam keras acara ini sebagai bentuk hiburan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dan tidak pantas diadakan di area sekolah. Nah, banyak orang tua juga menyuarakan ya kekhawatiran bahwa anak-anak mereka dapat terpengaruh oleh tontonan tersebut. Nah, karena acara ini diorganisasi oleh penyelenggara keturunan Tionghoa, ini beberapa pihak menilai bahwa kejadian ini dapat memicu ketegangan yang bersifat rasial ya. Ada kekhawatiran bahwa perbedaan persepsi budaya dapat disalahartikan sebagai ketidakpedulian terhadap norma mayoritas masyarakat Muslim. Terlebih lagi kalau di sini kita lihat yang hadir pun itu ternyata ada orang Muslimnya ya. Nah, kemudian apakah ada dampaknya terhadap peristiwa ataupun acara seperti ini? Yang jelas sih sepertinya dampaknya itu adalah adanya erosi nilai moral. Nah, insiden ini ya dianggap merusak nilai-nilai moral dan etika, terutama karena melibatkan lingkungan pendidikan. Pasti juga ada ketegangan antar etnis ya. Kejadian ini dapat memicu ketegangan antar komunitas, terutama jika dipersepsikan sebagai penghinaan terhadap norma-norma mayoritas Islam ya. Lalu juga ada mungkin stigma terhadap sekolah vernakuler. Nah, lingkungan sekolah vernakuler ini mendapat sorotan negatif dengan kasus-kasus seperti ini yang berpotensi mempengaruhi perspektif dari publik terhadap peran dan kontribusi sekolah jenis ini di Malaysia. Nah, ada nggak sih dampaknya hal ini terhadap pariwisata di Malaysia? Nah, citra negara yang tercederai itu mungkin saja terjadi. Kita tahu Malaysia yang dikenal sebagai destinasi wisata dengan citra budaya dan religius bisa kehilangan daya tarik nih ya di mata wisatawan Muslim global akibat insiden seperti ini. Lalu juga perhatian dari wisatawan lokal dan juga menjadi perhatian wisatawan internasional. Jadi sementara ini secara tidak langsung insiden ini menarik perhatian secara internasional ya. Exposure negatif dapat membuat wisatawan lebih waspada terhadap acara-acara budaya yang kontroversial di Malaysia. Dan juga adanya kesempatan untuk pariwisata halal ini akan sulit ya. Pariwisata halal diterapkan karena hal seperti ini berdampingan secara bisa jadi terus-menerus ya, sehingga citranya akan menjadi negatif. Tetapi bila memang promosi pariwisata halalnya itu lebih gencar, maka citranya pun akan menjadi positif di negara tersebut. Nah, tentu saja kan di dalam informasinya tadi sudah ada ya tindakan dari pemerintah Malaysia, yaitu adanya penyelidikan dan tindakan tegas. Kemudian juga adanya perlu peningkatan pengawasan acara di lingkungan pendidikan. Ya, karena ini jelas mempengaruhi moral ya sebagai tempat ya tempat untuk menggembleng generasi-generasi muda, pemuda-pemudi muda yang seharusnya memiliki adab, seharusnya memiliki moral yang lebih baik ya dengan adanya sekolah, ternyata justru malah dijadikan tempat yang seperti ini. Dan ini ya kurang berkenan deh untuk edukasi dan kesadaran sosialnya. Ya. Nah, untuk pariwisata, jelas ya kejadian ini cukup memperburuk wisata yang sekarang digelar, yang sekarang dipromosikan, yaitu wisata Muslim ya, kemudian juga wisata makanan halal. Nah, jadi
kejadian ini jelas ya merupakan suatu peringatan yang cukup penting tentang perlunya menjaga sensitivitas budaya dan agama dalam acara-acara publik, terutama di lingkungan pendidikan. Nah, penyelenggara acara dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap kegiatan menghormati nilai-nilai bersama demi memelihara harmonisasi sosial dan citra positif Malaysia di mata dunia. Nah, kalau menurut Pak D ya, seharusnya acara ini walaupun mungkin tidak berizin, tetapi kalaupun ada yang mendengar sebaiknya kan ikut acara tersebut ya, atau mungkin nggak bisa ya ikut acara tersebut ya, karena sifatnya tertutup. Jelas ketika viral di media sosial baru ketahuan masalah ini. Ya inilah salah satunya sebenarnya ya, fungsi dari media sosial itu adalah salah satunya pengawasan, yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu ya. Oke teman-teman, gimana pendapat teman-teman mengenai situasi semacam hiburan seperti ini di lingkungan sekolah dengan adanya tarian yang katanya dibilang tarian apa itu ya, golek ya, dengan pakaian yang cukup seksi ya. Ini cukup mengagetkan lah di Malaysia. Tetapi dari informasi yang dari video-video yang lain yang tidak pada tampilkan, itu bukan pertama kali hal ini terjadi. Jadi artinya sudah pernah terjadi ya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.